Great collide atau tabrakan besar akan menimbulkan great fracture. Akan ada tabrakan besar yang akan membuat dunia patah dua. Dua tabrakan ini adalah tabrakan yang dilakukan oleh dua kekuatan negara besar, Amerika versus Tiongkok. Keduanya punya dua sistem pemerintahan berbeda, punya dua sistem keuangan berbeda, keduanya punya sistem teknologi berbeda. Kedepan akan makin kencang keduanya bertarung karena salah satu pasti tidak mau menggunakan sistem yang lain. Salah satu harus kalah atau salah satu harus menang. Inilah yang saya sukai dari Tiongkok, melawan hegemoni barat dengan membuat sistem sendiri, dan inilah yang saya tidak sukai dari pejabat yang tidak paham di 70 negara yang ikut-ikutan Tiongkok. Mengapa tidak tiru Tiongkok, yaitu melawan hegemoni? Oh lupa, banyak negara tidak lengkap aset negaranya. Apa itu aset negara? Posisi geografis negara tersebut, sumber kekayaan alam negara tersebut, pastinya mindset pejabat dan bangsa tersebut juga tidak siap. Letak geografi yang tidak menguntungkan, sumber daya alam terbatas, namun mindset manusianya canggih seperti Swiss, Finlandia, New Zealand, dan banyak negara lain yang kecil dan banyak keterbatasan namun tetap makmur, sejahtera, dan dihormati. Indonesia memiliki segalanya, geografi lokasi yang strategis, sumber daya alam berlimpah, baik yang di dalam tanah maupun yang tumbuh di atas permukaan tanah, termasuk kekayaan lautnya seperti perikanannya. Tiongkok tidak selengkap kita punyanya. Amerika juga tidak punya kalau urusan kekayaan alam dan lokasi strategis negaranya seperti Indonesia. Yang tidak dimiliki bangsa dan negara Indonesia saat ini adalah cara mengelola negara yang akan membuat Indonesia menjadi negara superpower. 7 presiden ditambah semua kandidat terkuat yang katanya di tahun 2024 akan jadi presiden, top 10-nya deh sebut, tidak akan membuat Indonesia menjadi negara yang melakukan game changer. Yang ada hanya menjadi follower negara besar, sama mereka semua. Bahkan sama oligarki lokal saja sudah bertekuk lutut, apalagi globalis. Ditambah dua negara besar yang bertarung yang akan membuat dunia terbelah dua. Indonesia belum punya grand plan terhadap ketiganya, terhadap keempatnya, terhadap masalah semua itu. Mardi Gunesan menantang hegemoni barat, menantang komunis Tiongkok, menantang globalis, serta membubarkan oligarki lokal. Untuk itu kita harus memahami apa yang terjadi dalam 3 hal besar yang bakal terjadi yang harus diwaspadai selain mempersiapkan diri, membuat sistem sendiri di dalam strategi bernegara. Bahaya pertama adalah globalis tetap bermain mengganggu kenyamanan masyarakat sampai kita semua pakai sistem mereka dan bergantung pada mereka. Salah satunya adalah currency mereka, sistem database mereka, yaitu sosial media dan teknologi mereka. Setelah serangan menggunakan biological weapon COVID-19 mulai berakhir, mulai mereda, vaksin, vitamin, obat-obatan, pharmaceutical telah menjadi bisnis triliunan dolar dalam 2 tahun ini. Mereka meluncurkan Ebola tipe 10 berawal di Guinea, Afrika Barat, Februari 2021 ini. Penyebarannya dahsyat, cepat, dalam sekejap. Ebola tipe 10 ini adalah man-made disaster. Virus kembangan dari laboratorium. Memang sulit dipercaya bagi mereka yang sederhana cara berpikirnya. Apalagi yang sederhana itu populer sehingga bisa menjabat. Susah memahami semua itu kalau juga di lingkaran pejabat berpikirnya bagaimana jabatan ini bertahan selamanya. Tidak akan membuat rakyat selamat dari outbreak corona varian baru B117, juga dari kemungkinan Ebola tipe 10 ini jika pertahanan akan perang biologi masih berupa vaksin, bukan politik seperti kita teriakkan berpuluh-puluh kali. Ini political will, ini political strategi. Oke, sudahlah, kita tak usah memaksa. Libido politik terlalu besar, libido berkuasa terlalu besar. Partai mulai menggadang-gadang pemimpinnya. Partai merah, putih, biru, kuning mulai menggadang-gadang putrinya, anaknya, cucunya. Partai biru lah belah dua, dan kemungkinan yang diakui oleh pemerintah adalah partai yang membela pemerintahan sekarang. Nggak apa-apa. Kemudian partai oposisi pun terbelah, PKS dengan Gelora, semua dibelah deh pokoknya. Partai pendukung mulai bermain 2 kaki, menjadikan incumbent 3 kali mungkin. Partai pendukung mulai main 2 kaki. Ada yang berpikir untuk incumbent 3 kali untuk dijadikan gacoan, tapi mereka dapat wakilnya. Atau tetap 2 kali, 2024 main baru dengan pilihan formasi biru baru, gabung Gerindra. Kalau ternyata Pak Prabowo menurun elektabilitasnya di tahun 2023 atau putrinya elektabilitasnya tidak naik-naik juga dalam 5 besar, formasi diubah lagi. Formasi yang rumit dan banyak tadi tidak satu pun punya grand plan membuat Indonesia menjadi pemenang di 2045 dengan sistem melawan hegemoni dan melawan obor Tiongkok. Semuanya old mind. Semoga pesan ini disadari kaum new mind. Adopsi new mind dan buat alternatif ketiga. Bukan geng incumbent, bukan geng oposisi, tapi NKRI garis lurus, berani dan lucu.